Sedang Ading, apa kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Oke, Zah, mungkin kesempatan pada Ramadan ini kita mau banyak ngadain podcast kan, Iya, Sis Al-Wafa. Jadi iya. untuk menggali bagaimana sih perspektif dari para dosen-dosen Sis Al-Wafa mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, Iya, ketika berbicara mengenai bulan Ramadan ini, Zah, Ramadan itu bukan hanya sekedar ibadah ritual ya, Zah, iya, tapi dia ada kemurnian hati gitu ya. iya, Jadi kalau dalam sebelum kita mulai Ramadan, mungkin kita tuh ada maaf-maafan iya, gitu ya. Itu salah iya, satu urgensinya gitu ya, Zah. iya. Nah, gimana sih, Zah, menurut antum gitu ya? Pertanyaannya, karena Ramadan ini adalah momen tidak hanya sebatas ritual tapi juga kemurnian hati. Terkadang manusia gitu ya, Zah, kita mungkin sendiri itu suka ada rasa iri, dendam sih terutama, Zah, kayak misalnya dendam terhadap orang lain, dizolimi dan lain sebagainya. Menurut antum bagaimana Islam memandang arti dendam tersendiri itu? Eh, Baik Kak Tasya, terima kasih. Jadi terkait dengan masalah dendam ini kan masalah hati ya. Hati itu termasuk hal yang harus kita jaga sekali agar eh, puasa kita, Ramadan kita itu betul-betul penuh arti gitu. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu. Itu sebenarnya latihannya sih harus kita mulai di bulan Rajab dan Sya'ban ketika kita biasanya sudah mulai melafalkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana gitu ya. Nah, apalagi kita perempuan yang biasanya main perasaan itu mudah sekali tersulut apa ya, amarah atau mungkin penyakit-penyakit hati yang lain, salah satunya dendam gitu ya. Nah, kalau dalam Islam amarah itu saja itu kalau dari saat kita kecil itu sudah sering dinasehati oleh orang tua kita gitu ya. Jangan gampang marah atau di TK-TK itu diajarkan la takdzab walakal jannah gitu ya. Janganlah marah dan bagimu surga. Marah saja itu sudah dilarang. Sementara ada istilah dendam itu levelnya adalah di atas kemarahan. Kalau marah itu kayak spontan gitu, Kak. Eh, Ketika kita diperlakukan tidak enak, biasanya kita langsung marah gitu. Nah, kalau dendam itu adalah kemarahan yang disimpan dan ada harapan untuk membalas. Nah, itu berarti levelnya lebih berat lagi. Harusnya, terutama di bulan Ramadan, kita hindari betul dendam itu. Baik, Zah. Berarti dendam sendiri ini benar salah satu emosi yang sebenarnya buruk banget ya, Zah, impact-nya ya, Zah. Iya, Karena tadi ada unsur balasnya itu ya. Kalau iya ada misalnya harapan amarah, ingin membalas gitu ya. iya, Zah. Nah, apa sih, Zah, sebenarnya dampak dendam itu bagi hati seorang Muslim? Apakah nanti ada dampak di ibadah maupun di muamalahnya, Zah? Eh, Sangat ada kalau menurut Ustazah. Karena satu, kalau sudah ada penyakit hati, sudah pasti mengganggu berbagai kehusyuan ibadah kita. Yang kedua, dendam itu kalau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu kan kalau dendam adalah persengketaan sesama Muslim ya. Intinya kita dengan orang lain gitu ya. Intinya adalah dalam hadis itu bahwa eh, amalan manusia itu akan diangkat oleh Allah pada hari Senin dan Kamis. Dan semuanya akan mendapat ampunan Allah kecuali orang-orang yang bagi semua muslim yang tidak mensekutukan Allah kecuali dua orang yang bersengketa. Jadi apa ya, impact tadi, akibat yang ditimbulkan oleh dendam tadi sebenarnya merugikan yang memiliki, yang menyimpan dendam itu sendiri. Kenapa? Karena Kak Tasya bisa membayangkan ketika kita di bulan Ramadan melakukan berbagai amalan yang mungkin tidak kita lakukan di selain bulan Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan kita rela mengurangi tidur untuk qiyamul lail. Mungkin di hari-hari biasa tilawah hanya 1 juz, kita bisa 5 sampai 10 juz sehari.
Tapi terbayang gara-gara tadi penyakit hati yang disebut dendam tadi atau rasa permusuhan tadi, amalan kita itu tidak sampai kepada Allah gitu. Nah, itu kan berarti sebenarnya yang memiliki dendam itu merugikan diri sendiri gitu. Sangat sangat besar sekali impact-nya gitu ya. Itu mungkin Kak Tasya. Berarti tadi impact-nya memang sungguh sangat besar ya. Nah, Iya. berkaca dari pertanyaan selanjutnya itu, Zah, apakah dendam itu dapat menghalangi diterimanya amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini? Jadi kita masih punya dendam misalnya, nah itu akan sulit misalnya kita melakukan ibadah atau amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Iya, sangat menghalangi. Jadi kembali ke hadis itu tadi ya, karena tujuan kita melakukan puasa dan amalan di bulan Ramadan itu kan untuk fitrahnya kita ya, mengharapkan ampunan Allah dengan berbagai dosa yang sudah pernah kita lakukan gitu ya, di Idul Fitri intinya harusnya kita kembali kepada fitrah karena berbagai amal kebaikan yang kita lakukan tadi, karena sedikit penyakit hati tadi yang kita tidak memaafkan orang lain atas perbuatan tidak baiknya kepada kita, itu jadi menghalangi semua amalan itu sampai kepada Allah gitu Kak. Itu tadi kan di hadis yang sebelumnya disampaikan semua yang tidak mensekutukan Allah akan diampuni kecuali dua orang yang berselisih atau tidak intinya bersengketa dengan saudaranya gitu ya. Di situ tidak disebutkan hanya sesama muslim, tapi intinya ketika dia memiliki rasa marah dan dendam kepada orang lain, itu amalnya akan tertunda gitu Kak, tidak sampai kepada Allah. Oh, di hadis lainnya malah di awalnya itu dibuka pintu surga. Dibuka pintu surga setiap Senin dan Kamis dan mendapat ampunan bagi semua muslim yang tidak mensekutukan Allah kecuali dua orang yang sedang berselisih gitu. Oke, Zah. Tadi kan kita berbicara mengenai dendam dan terhalangnya amal ibadah ya. Tapi menurut antum apa sih relevansinya jika seseorang itu menyimpan dendam dan dia sulit juga merasakan manisnya ibadah? Orang sebenarnya ketika ada manusia atau orang-orang yang tidak mudah memaafkan orang lain, itu mereka harus sadar bahwa dia memang tidak ingin dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Wa mazadallahu abdan, dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba bi'afwin, dengan memaafkan orang lain, illa izzan, kecuali kemuliaan yang ia dapat. Intinya dari hadis itu menjelaskan bahwa ketika ada orang yang disakiti orang lain, dikhianati orang lain, diperlakukan tidak adil oleh orang lain, kalau orang bertakwa harusnya langsung menanamkan pada dirinya bahwa ini adalah cara Allah memuliakan aku. Dengan keyakinan itu, berarti dia tidak akan menyimpan rasa itu tadi. Dia akan ridho saja gitu ketika mungkin kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, didolimi, tidak dianggap manusia, tidak diorangkan ya. Biasanya kita sebagai perempuan itu kan agak sensitif gitu. Ya Allah, namaku nggak disebut misalnya, atau pekerjaanku tidak dihargai gitu. Nah, dari hadis itu tadi, kita harus memegang betul bahwa ketika ada hal-hal yang buruk menimpa kita, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk memuliakan kita. Kalau itu sudah kita patri dalam hati kita tidak akan pernah menyimpan dendam, karena semakin disakiti kita semakin legowo gitu kan, tidak akan ya Allah awas ya gitu kan, tidak akan seperti itu. Itu kata Tasya. Baik, Zah. Tadi kita berbicara mengenai amal ibadah dan jadi kaitannya dengan dendam dan amal ibadah ya. Iya. Nah, karena ini momentum Ramadan di mana bulan yang penuh keberkahan, Allah membuka pintu-pintu maghfirah, Iya. ampunannya gitu ya. Iya. Menurut antum, mengapa sih Ramadan ini menjadi waktu yang sangat tepat ya, menjadi momentum untuk kita membersihkan hati tadi dari rasa dendam tadi itu, Zah? Ya, karena Ramadan itu memang banyak
apa ya, janji-janji Allah yang hanya diberikan di saat itu gitu ya. Kalau di hari-hari biasa tidak pernah ada jaminan lipat gandanya amal misalnya seperti di bulan Ramadan. Intinya gini, ketika kita masuk bulan Ramadan, hadis-hadis yang sampai ke kita itu banyak sekali. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Itu barang siapa yang qiyam gitu ya. Qiyam itu berarti mereka mendirikan ibadah dan lain-lain. Dan hadis lain, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Itu untuk puasa. Berarti puasa di luar Ramadan jaminan pahalanya tidak sebanyak di Ramadan. Nah, Ramadan itu karena banyaknya banyaknya janji-janji Allah yang istimewa, salah satunya diikat semua syaitan gitu ya, dibuka semua pintu surga. Belum lagi ketika di Ashrul Awakhir itu ada malam Lailatul Qadar, di mana ketika kita melakukan berbagai amalan atau ibadah di malam Lailatul Qadar itu, jaminannya adalah lebih baik daripada kita melakukan hal yang sama, atau kalau dalam hitungan matematis itu sekitar 80-83 tahun kita melakukan itu dan itu tidak sebanding gitu, lebih baik gitu kan. Nah, itu berarti memang Ramadan itu adalah momentum yang pas sekali untuk melakukan berbagai amalan. Apalagi tadi janji fitrah itu tadi. Ketika seorang berpuasa penuh di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat fitrah, itu kan jaminannya adalah fitrah, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kalau sudah bicara suci, berarti kita memang bersih lagi, tidak ada dosa apapun yang ada di kita gitu kan. Itu. Jadi itu sebenarnya yang harus menjadi penyemangat kita gitu ya, untuk senantiasa memaksimalkan amalan dan menjauhkan dari berbagai penyakit hati itu. Oke, Speiza. Tadi kalau kita berbicara mengenai dendam, amal ibadah, dan Ramadan sebagai momentum. Sekarang kita balik menjadi kenapa sih dalam kita tuh lebih baik memaafkan, sangat dianjurkan memaafkan dalam Islam. Padahal memaafkan nih sebuah yang cukup sulit ya Zah, gitu ya. Karena kayak ya ibaratnya kita sudah dizolimi gitu kan. Lalu kita harus berlapang dada dengan memaafkan tadi. Bagaimana Islam memandang ini? Di banyak riwayat itu dijelaskan manusia itu biasanya kalau sulit memaafkan itu karena merasa dia sedikit dosanya, Kak. Kesadaran bahwa dia sering bersalah itu tidak ada, jadi sulit banget memaafkan. Kalau orang itu sadar bahwa dia memiliki banyak dosa yang sengaja atau tidak sengaja dia lakukan, itu pasti dia akan menghindari mudah sakit hati, mudah menyimpan dendam dan lain-lain itu. Kak Tasya mungkin tahu dalam Al-Quran itu ada surat Abasa, Kak. Kisahnya tentang apa itu, Kak, kalau Abasa? Tentang ada orang buta. Iya, ada orang buta. Oke, Abasa itu adalah surat untuk menegur Rasulullah. Ketika saat itu Rasulullah sedang bersama dengan pembesar kaum Quraisy untuk berdakwah. Konsentrasi Rasulullah sangat penuh ke situ. Kenapa? Karena terbayang, Kak, kalau kita berdakwah ke para pembesar, itu nanti kalau sudah pembesarnya kepalanya dipegang, anak buahnya itu kan akan gampang ikut. Otomatis misalnya pembesar ini dapat hidayah, kemungkinan satu suku itu akan ikut gitu kan, satu bani itu akan ikut gitu. Nah, tiba-tiba datang saat itu gitu ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia itu buta, yang saat itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam juga gitu. Rasulullah itu dalam kisahnya kan Abasa wa tawalla itu bermuka masam. Sekarang pertanyaan Ustazah ke Kak Tasya, dia buta, Rasulullah bermuka masam, Abdullah ibnu Ummi Maktum tuh tahu nggak, Kak? Tidak, karena dia terbatas. Nggak tahu, dia buta. Kalau orang buta lihat Rasulullah
segemes apa gitu ya, semasam apa mukanya, itu tidak akan tahu. Jadi dia nggak akan sakit hati karena Rasulullah tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Tapi Kak Tasya tahu itu ditegur oleh Allah. Padahal dia hanya terbersit kan Rasulullah itu kan, kok sekarang sih datangnya, kok nggak nanti loh gitu. Nah, dari kisah ini Kak Tasya, sebenarnya banyak pelajaran sekali yang bisa kita ambil sebagai manusia biasa ya, bahwa kita itu sadar atau tidak seringkali menyakiti manusia, entah karena celetukan kita atau perilaku kita atau omongan kita atau apapun yang tanpa kita sadari menyakiti orang lain. Tapi orang lain itu tidak mesti bilang ke kita kan. Intinya kalau kita sadar dengan itu, pasti kita yakin banget dosa kita itu banyak banget. Nah, kalau kita sadar bahwa dosa kita itu banyak, pasti kita akan mudah sekali memaafkan orang lain dengan berpegang pada hadis tadi bahwa ketika kita memaafkan orang lain, kemuliaanlah yang akan ada pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu kan tidak lepas dari qada dan qadar, maksudnya ya qadarullah gitu. Ketika orang lain melakukan hal ini kepada kita, ya pasti itu sudah dari Allah lah intinya gitu. Jadi kita tidak akan kok gini, aku harus kayak gini gitu-gitu. Itu Kak Tasya. Oke, Zah. Tadi berbicara mengenai kemuliaan. Nah, kalau misalnya kita di posisi dizolimi, disakiti sama orang, Iya. mungkin ada nggak sih Zah cara untuk kita bisa ikhlas lalu belajar untuk memaafkan tadi? Kalau Ustadzah pribadi kayaknya caranya ada 3 hal Kak Tasya. Yang pertama, keyakinan bahwa kita sebagai manusia, mungkin sudah Ustadzah singgung di awal tadi ya, di yang sebelumnya bahwa dalam surat Ali Imran itu disebutkan di ayat 133, 134 bila Ustadzah tidak keliru itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu adalah perintah untuk bersegera wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduha, di mana ketika ampunan Allah itu sudah engkau dapatkan, jaminannya adalah surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat 134-nya melanjutkan itu, orang yang bertakwa itu yang seperti apa gitu. Nah, dilanjutkan itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Karakter orang bertakwa di surat Ali Imran tadi yang pertama adalah orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Nah, di situ disebutkan Kak, wal kadhiminal ghaidha itu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi, menahan amarah itu orang yang punya kekuasaan untuk marah, ya karena kezaliman atau apapun tadi, perilaku orang lain yang menyinggung tadi, tapi dia bisa menahannya, tidak mengeluarkan amarah itu, apalagi dendam gitu ya. Wal 'afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Nah, dan memaafkan manusia. Kalau kita sudah tahu tadi bahwa satu, kita harus bersegera kepada ampunan Allah. Ampunan itu apa jaminannya? Jaminannya adalah surga yang luasnya seperti itu, yang memang sudah disiapkan semoga untuk kita ya, termasuk orang-orang yang bertakwa tadi. Nah, orang bertakwa tadi, salah satunya yang disebutkan adalah bukan hanya orang yang hobi infak dalam sulit dan lapang saja gitu ya, tapi menahan amarah itu termasuk bagian dari karakter orang yang bertakwa gitu. Jadi, dan memaafkan itu tadi. Jadi ketika kita paham betul dengan itu, insya Allah kita tidak lagi mudah untuk
marah, apalagi menyimpan dendam. Tapi dalam segala kondisi itu kita akan, ya sudahlah, maafkan saja gitu. Itu kak Tasya. Bisa. Tadi ada yang antum sebutkan sebelumnya, ada dalam Ali Imran ayat tersebut ada wal afina anin nas. Nah, apa sih Zah keutamaan orang yang memaafkan padahal sebenarnya dia mampu untuk membalas apa yang telah tertimpanya gitu. Kalau dalam hadis Rasulullah itu juga disebutkan, orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, atau kita ponco atau kungfu atau apa gitu, intinya yang fisik gitu. Tapi orang yang kuat adalah orang yang senantiasa menahan amarahnya gitu. Jadi kita tahu gulat itu kan, kalau kita lihat olahraga apa tuh yang ngeri banget di TV itu kan sampai seperti itu. Tapi menahan amarah itu bisa levelnya di atas itu kak. Jadi karena apa? Karena itu tadi, bahwa ketika kita menahan amarah, itu kemuliaan yang akan kita dapatkan. Jadi semakin kita bisa menahan amarah kita, semakin mudah memaafkan orang lain, harus yakin betul bahwa itu cara Allah mengizzakan kita. Dari hadis itu tadi, memuliakan kita. Semakin kalau Allah ingin memuliakan seseorang, pasti banyak peluang ia akan disakiti oleh orang lain. Intinya itu. Jadi keyakinan itu yang harus selalu kita bangun gitu, bahwa semakin disakiti semakin mulia, semakin disakiti semakin mulia, sakiti lagi mulia lagi. Itu yang harus kita pegang teguh gitu ya, Kak Tasya. Ya, jadi bahasanya semoga jadi ladang kita untuk bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah ya Zah. Betul. Oke, Zah, baik. Kalau misalnya berbicara mengenai memaafkan, menurut antum apakah ketika memaafkan itu kita bisa melupakan semuanya? Tidak harus sih kak, karena untuk melupakan semua itu berat. Kak Tasya pasti ingat cerita Rasulullah dengan salah satu sahabat yang dulunya membunuh sahabat Hamzah ya, pamannya ya. Ada namanya Wahsy, yang ketika belum masuk Islam dia membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian merusak fisiknya gitu ya, mengambil jantungnya, terus dimakan oleh Hindun. Ketika selesai peperangan, Rasulullah melihat jasad pamannya itu kan sedih sekali. Di kemudian hari Wahsy ini kan masuk Islam, tapi ada perkataan Rasulullah yang mungkin melukai hati Wahsy ya, tapi Wahsy sangat memaklumi itu. Rasulullah mengatakan bahwa aku memaafkanmu, tapi tolong seumur hidup jangan sampai engkau memperlihatkan diri di hadapanku. Nah, kenapa? Karena ketika Wahsy ini ada memperlihatkan diri di hadapan Rasul itu selalu ingat bagaimana pamannya dulu dibunuh, kemudian diperlakukan jasadnya yang dirusak seperti apa. Nah, jadi intinya beliau memaafkan, tapi beliau tidak bisa melupakan itu. Jadi kita sebagai manusia juga biasanya kalau sudah terjadi konflik, misalnya kita disakiti oleh orang lain, teman kita, bestie kita gitu ya, itu bismillah kita maafkan. Tapi untuk kembali ke seperti semula itu pasti berat, dan itu memang tidak harus gitu. Tidak harus bukan tidak harus ya, sebisa mungkin iya, tapi tidak harus melupakan banget gitu sih. Tapi kalau bisa melupakannya itu yang paling utama. Itu kata Tasya. Baik Zah, kita menuju pertanyaan terakhir nih Zah. Iya. Mungkin dari antum ada nggak sih tips agar kita itu terhindar dari dendam dan menjadi orang yang mudah memaafkan atau legowo terhadap orang lain? Kalau untuk tips, mungkin sudah ada beberapa yang sudah spill di awal tadi ya. Yang pertama adalah bahwa satu hadis Rasulullah yang selalu Ustadzah pribadi pegang gitu ya, yang tadi di awal sudah disebutkan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izan, bahwa tidaklah seseorang itu ditambahkan Allah kemuliaannya kecuali dengan memaafkan.
Itu yang pertama. Terus, jadi ketika itu sudah terpatri sekali ya di hati kita, insya Allah itu tidak ada celah lagi untuk kita menyimpan rasa sakit hati atau dendam dan yang lainnya. Terus yang kedua, kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia adalah mahalul khata' wan nisyan. Kita adalah tempatnya salah dan lupa. Seperti kisah Rasulullah dengan Abdullah bin Umi Maktum tadi ya, yang beliau aja sebenarnya tidak menyakiti, tapi oleh Allah ditegur. Berarti kita dalam keseharian kita itu pasti sering melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Berarti kita sadar bahwa dosa kita itu sangat banyak, lebih banyak daripada ketika orang lain menyakiti kita, intinya gitu. Yang menyakiti kita kan hanya 2, 3, 4 gitu. Sementara kita bisa dalam satu hari itu menyakiti 10 orang, 20 orang tanpa kita sadari gitu. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa semua kejadian yang menimpa kita itu memang semuanya atas izin Allah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, maka carilah Tuhan selainku. Itu kan dalam hadis itu berarti Allah menyampaikan kalau kamu tidak ridho dengan kejadian yang menimpamu, ya sudah cari aja Tuhan. Intinya seperti sudah tidak mau dengan hamba yang seperti ini. Berarti intinya meyakini bahwa semua kejadian yang menimpa kita, jelas kalau kejadian baik kita akan alhamdulillah Kak, tapi kalau yang buruk-buruk ya memang harus ingat, oh ini memang takdir Allah gitu ya. Aku diberlakukan seperti ini ya karena Allah. Nah, insya Allah dengan 3 hal ini kita akan selalu terjaga dari rasa-rasa itu tadi, rasa-rasa mudah marah, mudah dendam gitu kan, karena memang semuanya sudah aja ridho gitu, ridho. Jadi karena kita udah di penghujung podcast hari ini, kira-kira kesimpulan apa sih Zah yang bisa ditarik dari dendam ini? Oke. Baik Kak Tasya, jadi terkait ini bulan Ramadan ya, bulan yang penuh ampunan, dan ampunan ini adalah salah satu yang memang kita harapkan dari Allah agar kita kembali kepada fitrahnya, suci kembali, bersih dari dosa-dosa, itu agar puasa kita tidak hanya menahan haus dan lapar gitu ya, yang harus kita ingat betul. Salah satu sifat perempuan yang perasa, yang mudah tersinggung, mudah sakit hati, yang kemudian mungkin memunculkan amarah atau dendam itu akan mengganggu ampunan Allah itu tadi. Jadi ada hal-hal yang memang harus selalu kita harus selalu kita pegang betul, kita ingat betul untuk selalu kita jaga. Yang pertama adalah kalau kita harus memaksakan diri untuk memaafkan orang lain, berarti kita juga harus melakukan hal yang sebaliknya. Jangan sampai, kita harus bermohon kepada Allah maksudnya, jangan sampai kita mudah menyakiti hati orang lain, baik dari perkataan kita maupun perilaku kita. Atau kalau belajar dari Rasulullah, dari bersitan hati aja, itu kan ternyata sudah ditegur oleh Allah. Nah, itu yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua adalah ketika toh kita ditakdirkan oleh Allah untuk dizolimi atau disakiti orang lain, karena memang kita manusia sebagai makhluk sosial itu kan tidak pernah lepas dari interaksi dengan orang lain. Dan itu juga disampaikan oleh Rasulullah bahwa muslim yang berinteraksi dengan banyak orang itu lebih baik daripada muslim yang menyendiri. Dengan berinteraksi itu otomatis akan banyak sekali singgungan atau konflik yang mungkin muncul gitu. Nah, ketika qadarullah konflik itu muncul karena diperlakukan tidak baik tadi, kita tidak akan sempat menyimpan amarah ataupun dendam ingin membalas itu, karena kita yakin bahwa itu adalah
takdir dari Allah, dan itu cara Allah untuk memuliakan kita. Dan yang terakhir adalah bahwa ketika kita membiarkan hati kita kotor dengan penyakit hati itu, ternyata amalan kita yang sebanyak itu di bulan Ramadan itu tidak akan sampai kepada Allah, gitu ya, seperti yang termaktub dalam hadis itu tadi, hadis yang sudah Ustazah bacakan di awal tadi. Mungkin itu Kak Tasya dari Ustazah. Al-Hakumi Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Sada. Afwan.